Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di materi lanjutan dari desain web, ya. Pada video kali ini, saya akan membahas pada step berikutnya, yakni step setelah kalian mengisi desain discovery, yang mendapatkan informasi dari klien kalian. Kemudian setelah itu, kalian membuat sitemap. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang tahap berikutnya, yakni sketch. Ya, sketch atau coret-coret gitu ya. Nah, coret-coret. Nah, ini juga langkah yang penting ya untuk menuangkan ide kalian ke dalam, sketch yang nantinya sketch itu bisa jadi, semacam guideline saat kalian membuat, wireframe. Baik, kita langsung saja masuk pada materinya. Nah, ini mengingatkan kembali terkait dengan, tahapan ya sebelum kita lanjut langsung ke pembuatannya, kita, ingatkan kembali tahapannya yang akan kita lakukan. Jadi, nanti setelah membuat, basic konsepnya melalui Sketch ya, Sketch di sini bukan nama software ya, karena Sketch di sini ada juga nama software yang bernama Sketch ya, tapi Sketch ini adalah satu langkah untuk sketsa atau menggambar dengan tangan ya. Kemudian dari hasil coret-coret tangan tadi, nanti kita, pilih yang terbaik, yang sesuai, akhirnya akan kita buat wireframe-nya ya. Kita buat wireframe-nya, ya. Kemudian, setelah wireframe-nya oke, ya nanti ada pembahasan sendiri tentang wireframe itu apa, mengapa perlu bikin wireframe, dan seterusnya. Nanti kita masuk ke tahapan, mockup, ya, tahapan mockup, sedikit sudah saya jelaskan di video sebelumnya, apa itu mockup, ya nanti detailnya ada lagi. Dan akhirnya, pada bagian akhir nanti prototype. Nah, kalau prototype ini sudah oke, baru nanti kita deliver ke, developer-nya untuk membuat tampilan, web-nya, gitu. Baik, kita masuk dulu ke sketch. Ini adalah salah satu contoh hasil sketch ya, memang namanya sketch ya tidak rapi ya, tapi minimal terlihat gambaran besarnya nanti wujudnya akan seperti ini, ya. Ya, bisa jadi, minimal ini sudah kelihatan ya, ide dasarnya nanti akan seperti apa. Nah, apa saja peralatan dan media yang bisa kita gunakan untuk membuat sketch, ya. Kita bisa menggunakan, bisa kita menggambar ideal istilah yang tepat apa ya, jadi kita bisa menggambar ya, secara manual ya, pada kertas kosong ya, bisa kertas kosong plain seperti ini ya. Bisa juga kertas yang ada grid-nya, sehingga membantu kita untuk menarik garis, misal seperti itu akan memudahkan kita dalam, menggambar. Bisa juga agar rapi kita menggunakan web stencil dan UI kit, ya. Sehingga nanti hasilnya misalnya kita ingin menggambar salah satu, ikonnya sosial media, nanti ada di situ, ya. Nah, nanti setelah proses sketch ini selesai, kita bisa pindah, ya, bisa pindah ke software ya, untuk membuat wireframe yang lebih detail dan presisi ya. Sekali lagi saya ulangi bahwa ini tujuannya untuk, bisa mendapatkan gambaran besar dari apa yang akan kita buat. Nah, keunggulannya apa? Berbeda saat proses sketch selesai, kita tidak perlu ngecek ulang ya, detail dari step yang diambil. Dan yang kedua, mengapa kita sketch secara manual menggunakan tangan ya, agar, kita tidak terbatasi oleh software yang kita gunakan ya. Bisa jadi kita baru menggunakan sebuah software tertentu, baru mengenal misalnya, dan kita belum tahu fitur keseluruhan. Nah, bisa jadi, kreativitas kita terbatas ya, gara-gara kalau mau narik garis lengkung ini di software ini gimana ya, karena nggak nemu akhirnya ya wis dibikin kotak gini aja misalnya. Nah, itu yang coba kita hindari sehingga, kreativitas kita tidak terbatasi oleh, software yang kita gunakan ya. Sehingga, dengan melakukan, sketch secara manual ini menggunakan tangan, maka tangan kita bisa bebas bergerak untuk membuat shape apapun, membuat bentuk apapun, atau berkreasi untuk membuat web yang, menurut kita sesuai dan, bagus secara visual. Ini beberapa contoh sketch ya. Ada yang cukup rapi ya dengan menggunakan grid dan penggaris bisa seperti ini. Nah, tentunya nanti akan mudah untuk, memindahkannya ya, memindahkannya ke dalam wireframe. Ada juga yang seperti ini ya, ini minimal bisa mendapatkan gambaran, besarnya ya, gambaran dasarnya nanti, ide dasarnya nanti akan seperti ini, website-nya ya.
Nah, bisa juga seperti ini sekaligus menunjukkan, keterhubungan antara elemennya nanti kalau ini diklik ke mana dan seterusnya, ya. Nah, di sini kan jelas, terlihat bahwa ini nanti akan berupa video gitu ya, terus di sini berisi informasi-informasi lainnya, kemudian ada tab di sebelah sini, seperti itu. Ya, ada informasi username dan lain-lainnya. Minimal dari sini tadi, bisa kelihatan bahwa nanti wujudnya atau bentuknya nanti akan, seperti ini. Nah, ini contoh yang lebih detail lagi. Ini sebagai contoh adalah untuk Instagram yang untuk aplikasi mobile-nya ya. Jadi home-nya nanti, strukturnya akan seperti ini gitu ya. Kemudian, message ya, kalau message-nya diklik kemana, kalau sedang, apa itu, saling berkirim pesan seperti apa dan seterusnya nanti, muncul di sini keterhubungannya. Jadi sketch nanti sangat membantu juga, untuk, tahap-tahap selanjutnya. Nah, ini yang saya contohkan ya. Jadi, yang sempat saya sampaikan tadi, kita bisa menggunakan beberapa media lain ya selain kertas kosong, kita juga bisa menggunakan kertas grid ya. Contohnya seperti ini. Ini sudah dibantu grid, titik-titiknya ini bisa memudahkan kita ya. Sekaligus ini kalau kita cetak, ini bisa diasumsikan ini adalah, address bar-nya sebuah browser. Nah, ada juga kit yang bisa membantu kita ya, yang seperti segmen tadi misalnya kita ingin menggambar ikon dari salah satu sosial media gitu ya, daripada gambar burungnya Twitter misalnya. Nah, kita bisa tinggal, menggunakan penggaris ini, kemudian nanti pensil kita gerakkan di dalamnya agar bentuk, burungnya Twitter ini. Begitu juga dengan yang lain ya, icon user dan lain-lain. Kit seperti ini memudahkan nanti apabila, kita ingin mendesain, eee, melalui sketch ya, ini disertakan pensilnya juga. Ini hanya salah satu contoh saja ya, yang nanti bisa kita gunakan untuk mempermudah dalam proses, membuat sketch ya. Baik, akan kita lanjutkan pada, proses langsung, kita akan kembali ke buku desain discovery di mana di situ juga sudah disediakan ya, sudah disediakan halaman-halaman untuk membuat sketsnya. Baik, kita langsung berpindah pada, desain discovery pada halaman, untuk membuat sketsnya. Baik, kita kembali ke halaman, ke ini, apa itu, ke desain discovery yang sudah, kita bahas sebelumnya. Jadi, selain apa itu, isian-isian dari yang sudah dibahas sebelumnya dan pada video sebelumnya sudah kita buat sitemap-nya, maka ini kalau kita buka kembali ke belakang ya, ini juga menyediakan, grid ya, grid yang bisa kita gunakan untuk melakukan sketch. Nah, di sini perlu saya kenalkan. Jadi pada Design Discovery dia menyediakan beberapa versi ya. Versi yang pertama ini adalah versi yang apa itu ukurannya kecil-kecil ya. Di sini ada apa itu untuk asumsinya ada address bar-nya ya. Nah, kemudian selain yang ukuran kecil seperti ini ya, ukuran kecil ya, cukup banyak ya yang disediakan, jadi kita bisa bebas. Kita juga bisa menggunakan yang ukuran yang agak besar dalam satu apa itu, dalam satu halaman ini hanya ada dua apa itu kotak seperti ini ya. Perbedaannya apa? Kalau yang seperti ini ya, ini biar kita bisa mendapatkan gambaran besarnya dulu saja, gambaran apa itu, gambarannya nanti kayak gini lah bentuknya seperti itu, belum masuk sampai ke detail ya. Nah, di sini bisa kita misalnya untuk halaman home ya, ini bisa saja kita mendesain lebih dari beberapa ide sekaligus ya, kita gambar di sini gitu ya. Kemudian di sini bisa kita sertakan informasi ini sketch nomor berapa, ini yang kelihatannya sketch nomor berapa, resolusinya berapa, seperti itu. Nah, begitu sudah masuk agak detail ya, nanti bisa kita apa itu, kita tambahkan lagi informasi detailnya. Jadi konsep node-nya mengapa begini, mengapa begitu nanti bisa dituliskan di sini ya. Mengapa kok apa itu ada garis lekuan di situ, mengapa apa itu kok dibagi jadi 2-3 kolom informasinya, nanti bisa disampaikan di sini. Terus mengapa kok above the fold-nya yang muncul itu, nah nanti bisa diangkat di sini ya. Kalau ada catatan-catatan yang perlu diinformasikan ke kliennya bisa kita
tuliskan di sini ya. Dan dia menyediakan beberapa halaman untuk ini ya, nanti bisa kita isi ya. Ini ada notes tambahannya. Nah, kalau lebih detail lagi juga menyediakan yang full satu halaman seperti ini ya. Nah, untuk melakukan ini kita bisa saja dengan menggunakan, ini saya lipat lagi biar di screen mudah dilihat. Nah, bisa jadi konsep dasarnya bisa kita buat di sini ya. Jadi misalnya seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa saya sedang asumsinya ya, saya mengerjakan redesign dari webnya Pens. Nah, saya ingin konsep dasarnya muncul di sini. Apa sih sebenarnya dari website yang sebelumnya? Jadi kalau dari website sebelumnya mungkin dirasa ada yang kurang sesuai. Nah, nanti coba kita tuangkan di sini. Oke, bisa jadi misalnya di sini saya gambarkan nanti di sini ada logonya gitu ya. Kemudian di sini ada menu navigasinya, menu 1, menu navigasi 2, nav 3 dan seterusnya ya. Kemudian di bawahnya saya ingin langsung muncul informasi utamanya. Kalau surat kabar ibaratnya headline-nya ya. Headline-nya. Kalau di sini ada menu untuk yang di sitemap-nya itu ada ke halaman beranda, kemudian akademik tentang Pens, kemudian penerimaan mahasiswa baru dan seterusnya. Nah, di sini saya ingin ngasih informasi yang cukup besar gitu ya. Nah, sini. Nah, nanti isinya adalah image misalnya ya. Image dan juga informasi yang overlay di atasnya teks seperti itu, misalnya terkait selamat Pens juara 1 apa seperti itu ya. Nah, kemudian kalau mengacu hasil isian saya tentang Pens ini tadi, informasi terkait webnya, ada informasi selain informasi utama ini, nanti kita juga menyediakan informasi pendukung lainnya ya, informasi pendukung lainnya, misalnya unit-unit ada di Pens, atau informasi yang penting ya. Kalau misalnya informasi itu tersembunyi di dalamnya navigasi utama tadi, bisa kita tambahkan di sini ya. Misal dalam bentuk image tentang penerimaan mahasiswa baru ya, saya gambar icon user misalnya di sini, dan saya tulis PMB. Nggak masalah ukurannya, misal nanti kok kelihatan terlalu besar nggak apa, tapi misal agar di sini langsung kelihatan konsep utama dari website yang akan disediakan. Kemudian kita juga menyediakan informasi untuk alumni misalnya, karena targetnya selain mahasiswa yang aktif, calon mahasiswa, masyarakat, industri, atau perguruan tinggi lain juga bisa jadi para alumni yang membutuhkan informasi terkait informasi pekerjaan ya. Kemudian di Pens ada yang namanya unit JAS atau Job Arrangement System ya. Kemudian kita isi lagi, misal sekarang ini masih masa pandemi ya, e-learning ya, masa-masa pembelajaran daring ya, kita tuliskan sarana e-learning yang dimiliki ya. Nanti ikonnya bisa disesuaikan lagi saat proses wireframe. Minimal kelihatan bahwa nanti ini berupa ikon-ikon seperti itu ya. Kemudian karena juga masih masa pandemi, misalnya ada unit Satgas Covid-nya, misal Satgas Covid seperti itu. Nah, baru kemudian di bawahnya misalnya ada informasi-informasi ini, misalnya kita kasih garis bantu bahwa ini nanti above default, artinya tampilan layar sebelum digulung ya, misal seperti ini ya, kelihatan. Jadi nanti ini kita kasih garis bantu bahwa area atas sampai bawah ini nanti akan muncul pada layar pengguna atau pengunjung sebelum mereka melakukan scroll ya. Kemudian saat mereka melakukan scroll, misalnya kita munculkan beberapa informasi lainnya ya, misalnya informasi pendukung, misalnya kita kasih kotak gini ya, kemudian nanti kita kasih foto misalnya, dan informasi apa ya, misal belum tergambar sekarang tapi memang secara strukturnya nanti kelihatan. Kemudian kita berikan info-info terbaru ya, misal seperti ini, info-info terbaru, berita terbaru, agenda, aktivitas, atau informasi terkait dengan kegiatan yang ada di Pens ya. Kemudian bagian sini misalnya kita berikan informasi tentang dokumen-dokumen yang mungkin berguna untuk pengunjung ya. Jadi misalnya informasi apa itu yang ada kaitannya dengan penerimaan CPNS misalnya, kita taruh di sini seperti itu ya. Nah, ini mungkin belum kelihatan tapi secara strukturnya biar terus nanti mungkin di bawahnya ini kita kasih banner lagi yang gede gitu ya, yang isinya mungkin terkait dengan informasi-informasi penting lainnya seperti itu.
Nah, kalau ini misalnya gambar yang ini dirasa kurang kurang apa itu, ini ide pertama gitu ya. Misalnya kalian punya ide yang baru lagi ya silahkan, misalnya kita ganti stylenya gitu ya, langsung berupa informasi pokoknya di sini ya, berupa image yang cukup gede. Baru identitasnya misalnya di sebelah sini logonya, ceret, kemudian informasi-informasi lainnya bisa ditambahkan di sini ya. Baru kemudian di bawahnya kasih apa lagi dan seterusnya. Nah, nanti silakan ide-ide ini dituangkan dalam bentuk sketch ya. Ide sebanyak-banyaknya dituangkan dalam bentuk sketch seperti ini. Gambaran besarnya biar nampak dulu, baru nanti didetailkan lagi di grid yang selanjutnya yang tadi saya sampaikan ya, yang dua seperti ini nanti bisa detailkan lagi apa sih tadi maksudnya. Nah, nanti lebih detail lagi bisa yang di full satu halaman seperti ini ya. Baik, itu sekilas langkahnya untuk menggunakan halaman ini ya. Nanti halaman ini hanya salah satu tool saja. Kalian bisa download ya, cukup banyak informasinya. Kalau kita nyari apa itu lembaran apa itu halaman untuk melakukan proses sketch ini dengan adanya gridnya, banyak sekali yang menyediakan, silahkan dicari, bahkan sampai menyediakan yang ukuran versi mobile juga. Nah, sampai resolusinya muncul juga di situ ya. Jadi nanti kalian tinggal pilih ya mau menggunakan yang mana. Yang saya tunjukkan ini hanya salah satu saja yang bisa kita gunakan. Pilihan lainnya sangat-sangat banyak ya. Detailnya juga ada ya. Jadi silakan nanti kalian cari ya untuk apa itu panduan atau untuk membantu kita dalam membuat desain berupa sketch seperti ini ya. Ini tidak hanya berlaku untuk web ya, bisa jadi model sketch seperti ini juga digunakan saat kalian mendesain untuk perangkat, mendesain untuk aplikasi mobile ya. Di situ juga disediakan gridnya untuk ukuran layar mobile. Baik, itu penjelasan saya terkait apa itu tahap sketch ya. Nanti silahkan ini dilengkapi sebanyak-banyak sedetail mungkin. Nah, pada video berikutnya saya akan menjelaskan cara bagaimana kita menuangkannya dalam bentuk wireframe, kemudian pilihan softwarenya apa saja. Nanti bisa kalian pilih salah satu yang sesuai ya, atau mungkin yang sudah kalian kenal sebelumnya. Nah, baru nanti kita membahas bagaimana melakukan proses wireframe tersebut. Baik, terima kasih sudah mengikuti video ini ya. Kita akan lanjutkan pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.